Shalom, selamat pagi semuanya. Pada pagi yang indah ini saya mengucap syukur pada Tuhan. Saya sangat senang sekali saya boleh bertemu kembali di awal mulai hari Senin ini. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ya, kembali santapan rohani pagi, berkat baru yang pagi dari Situan Nurhaida Sitorus. Baik, terlebih dulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bersyukur kalau kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan sehat tanpa kekurangan sedikit apapun. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami datang kepada Tuhan sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami. Roh Tuhan ada pada kami, Roh Tuhan yang menuntun kami dalam mengerjakan segala sesuatu yang kami kerjakan sehingga Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman ini. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bekerja Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi Tuhan secara khusus untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati mulut lidah bibir hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah setiap orang yang menonton ibadah ini Bapak, Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka, diteguhkan, dikuatkan kembali dengan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan. Saya mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi buat kita semua. Doa saya Bapak Ibu semua sehat-sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini saya akan bawakan firman Tuhan tentang kekuatan wanita memenangkan keluarganya. Ya, wanita yang hidup takut akan Tuhan dapat membawa keluarganya kepada berkat dan keselamatan. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita berpikir bahwa kekuatan keluarga ada pada kepala keluarga saja, seperti Bapak. Memang benar, Bapak itu adalah kepala keluarga. Tuhan Yesus itu adalah sebagai imam. Tapi kita menunjukkan bahwa seorang wanita memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah keluarganya. Wanita bisa menjadi pembawa damai, pendoa bagi keluarga, penjaga imam di rumah. Ya, ketika seorang wanita berjalan bersama Tuhan, seluruh keluarga dapat dimenangkan bagi Tuhan. Rebut keluarga Bapak, keluarga pada ibu-ibu ya, wanita-wanita ya yang luar biasa. Ketika seorang wanita berjalan bersama Tuhan, seluruh keluarga dapat dimenangkan ya. Wanita yang takut akan Tuhan seperti apa sih supaya mereka bisa membawa berkat bagi keluarganya ya. Amsal 31 ayat 30 ya, inilah firman Tuhan yang menjadi acuannya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuja-puji. Ya, kekuatan wanita bukan pada kecantikan saja, saudara-saudara yang kasih, atau kekayaannya, tetapi pada hatinya yang takut akan Tuhan. Ya, kita melihat wibawanya, emang itu perlu ya, tetapi yang takut akan Tuhan itu apa? Berarti dia tidak melakukan dosa, ya, tidak melakukan kejahatan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Cerminan dari Kristus ada padanya. Ya, bukan karena dia cantik, jangan melihat paras wajahnya, lihat hatinya yang paling dalam. Ya, di dalam mencari jodoh juga, teman hidup juga Bapak Ibu, kita harus melihat hatinya, jangan melihat parasnya dan kelakuannya. Wanita yang takut akan Tuhan akan mendidik anak-anaknya dengan firman Tuhan. Ya, sebagai ibu, wanita dalam satu keluarga itu mendidik anak-anak dengan firman Tuhan, menghormati suaminya, menjaga rumah tangga dengan kasih. Rumah yang dipenuhi doa seorang ibu dan istri akan menjadi rumah yang diberkati Tuhan, amin. Ya, sebagai ilustrasinya saya buat satu. Seringkali seorang ibu adalah orang yang pertama yang mengajarkan berdoa, membaca Alkitab, dan mengenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Itu sebabnya banyak tokoh besar imam lahir dari ibu yang berdoa dengan setia kepada anak-anaknya. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita, boleh berdoa sebagai tiang doa di tengah-tengah keluarga kita, memimpin keluarga itu dengan doa. Berdoa terus buat anak-anak kita supaya anak-anak kita diubahkan ketika anak-anak kita sudah mulai membangkang. Karena anak-anak itu sudah mulai besar, terjadi perubahan di dalam kehidupan mereka. Kita melihat pertumbuhan anak-anak sekarang. Anak-anak kita itu waktu itu masih kecil, disayang sama kita, masih bisa dicium-cium. Setelah besar ada jarak.
Tapi kita mau memberikan satu parenting bagi anak-anak kita. Apa yang harus kita lakukan buat anak-anak supaya anak-anak kita itu dekat sama kita, tidak mencari kenyamanan di luar tetapi mencari di dalam keluarga sendiri. Sempat anak-anak kita itu, saudara-saudara yang kasih, mencari kenyamanan di luar, akan terjadi suatu hal yang tidak baik, ya. Yang kedua, wanita bisa memenangkan keluarga melalui sikap hidupnya. 1 Petrus 3:1, demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suami, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Firman Tuhan berkata bahwa kelakuan atau sikap seorang wanita bisa memenangkan keluarganya. Benar Bapak Ibu, bukan dengan marah, memaksa atau bertengkar, tetapi dengan kasih, kesabaran, kelembutan, dan doa. Tidak pernah harus kita berdoa, tidak pernah luput, jangan tidak berdoa. Kadang seorang suami atau anak belum mengenal Tuhan, tetapi ketika mereka melihat hidup yang penuh kasih dari iman, dari hati, mereka bisa berubah, ya. Wanita berdoa memiliki kuasa yang besar. Yakobus 5:16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Salah satu kekuatan terbesar seorang wanita adalah doanya. Doa seorang ibu, doa seorang istri, doa seorang nenek. Ketika wanita berdoa, Tuhan itu mengubah hati suami. Tuhan bisa melindungi anak-anak. Tuhan bisa memulihkan rumah tangga, ya. Doa adalah senjata rohani yang sangat kuat. Yang keempat, wanita dipanggil menjadi penolong dan membawa kehidupan. Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Tuhan melihat bahwasanya tidak baik manusia itu sendiri, sehingga dia menjadikan teman hidupnya yaitu Hawa. Ya, diambil dari tulang rusuk si Adam. Jadi jangan macam-macam saudara-saudara yang kasih. Ya, kita adalah tulang rusuk laki-laki. Jadi kita harus melakukan hal yang terbaik. Menguatkan saat keluarga lemah. Wanita bisa memberi harapan saat keluarga putus asa. Wanita pembawa damai saat terjadi konflik. Jangan malah memperkeruh suasana. Jika seorang wanita tidak bisa menjadi pendoa di dalam satu hubungan keluarga, maka keluarga itu tidak ada kedamaian. Selalu ada percekcokan dan perbedaan pendapat. Boleh ada perbedaan pendapat, tetapi ketika kita punya hati, punya Tuhan yang berikan damai sejahtera, sehingga pendapat itu bisa menjadi satu, yang berbeda bisa menjadi nyatu. Ya, ketika Tuhan menguatkan seluruh keluarga, memberikan suatu yang terbaik. Ketika kita berdoa terjadi perubahan, membuat harapan saat keluarga putus asa, membuat damai sejahtera saat ada konflik. Jangan memperkuasana, membuat keributan, ya. Wanita yang hidup dalam Tuhan dapat menjadi pilar kekuatan di dalam rumah tangga. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk para wanita, jadilah wanita yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan itu apa? Berarti menjauhkan dosa, menjauhkan larangan. Kalau nenek moyang kita dari dulu sudah mengajarkan kita, Bapak Ibu, dari 10 perintah Tuhan itu kita lakukan, maka kita akan diberkati Tuhan. Ya. Jadi pendoa bagi keluarga. Jangan menyerah jika keluarga belum berubah. Terus berdoa, teruslah percaya. Jika doamu saat ini belum dijawab, Tuhan indah pada waktunya. Jangan bisanya mengomel saja, menuntut saja kepada Tuhan. Tuhan hanya minta kita patuh, setia, dan taat. Tuhan yang berperang, Tuhan yang mengerjakannya bagimu. Ya, jangan menyerah jika keluarga belum berubah. Teruslah berdoa, teruslah percaya. Tuhan sanggup memakai seorang wanita untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Seperti Esther, ya. Esther adalah seorang ratu. Ahasuerus, ya. Seorang ratu. Dia adalah keponakan daripada Mordekai. Haman, orang yang jahat, mau membunuh bangsa Yahudi. Tetapi lewat Ratu Esther itu tidak terjadi karena doa puasanya, ya.
Ketika pamannya menceritakan segala sesuatu kejahatan Haman, maka Ester menyuruh berpuasa 3 hari. Aku pun bersama dayang-dayangku akan berpuasa selama 3 hari. Jadi dia minta hikmat daripada Tuhan. Ketika kita seorang wanita, kita juga perlu, jangan meminta harta, meminta ini, mintalah hikmat daripada Tuhan supaya engkau mengerti apa yang bisa kamu lakukan. Tuhan memberikan pengertian ketika engkau meminta hikmat, melebihi daripada segalanya, saudara yang kasih. Ya, ibu-ibu yang dahsyat dan luar biasa, saya percaya diberkati hari ini lewat pembuat firman Tuhan ini. Bahkan menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi perekonomian, itu yang terjadi saat ini. Ya, saudara-saudara yang kasih, ibu-ibu yang penuh kasih, belajarlah mengasihi suami, mengampuni, ya, apapun kejahatan yang dilakukan. Pasti kalau dia bertobat dan berubah, perubahan sejati, pertobatan sejati, hati Tuhan terbuka mengampuni kita. Ya, ketika suami kita menjahati kita, selingkuh, ada saudaraku diselingkuhin oleh seorang suami, hamba Tuhan istrinya ini. Tapi dia terus berdoa buat suaminya. Yang tadinya mau ditinggalkan sebenarnya keluarga ini, tetapi tidak jadi karena Tuhan, karena doa istri. Tapi jangan kita hanya berdoa saja. Jika ada suatu kesalahan, kita mengampuni, memaafkan, ya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Tuhan mengubahkan setiap hati. Tuhan memperbaiki segala yang rusak, bukan yang baik-baik saja. Ya, percaya Bapak Ibu, dalam menghadapi suami juga harus lemah lembut, anak-anak juga. Ya, sebagai anak-anak juga kita mengadakan satu parenting kepada anak-anak kita, memberikan contoh seorang orang tua kepada anak-anak. Lebih banyak waktu kita kepada anak-anak kita. Ketika mereka dewasa nanti, tidak mencari kenyamanan di luar, tetapi dia tetap berada bersama mama papanya di rumah karena nyaman, karena ada kasih Tuhan yang mengikat keluarga itu. Ya, percaya Bapak Ibu. Ya, mendidik anak, kita jangan takut mendidik anak Bapak Ibu. Walaupun kita keras, lebih baik kita keras masa kecil kepada anak-anak kita. Kalau dulu anak-anak kita itu dirotan Bapak Ibu, digesper. Sekarang banyak orang kalau kita memukul anak dia akan tantrum. Banyak sekali di internet itu yang kita dengar hal-hal yang melarang kita. Banyak larangan, banyak sekali di internet itu kalau kita akses. Ya, kalau zaman dulu kita sama orang tua kita, kalau kita melakukan satu kesalahan, kita digesper, dipukul, untuk membuat kita jerah, untuk membuat kita berubah. Tapi zaman sekarang itu tidak ada lagi seperti itu. Ya, seolah-olah hilang di telan bumi. Karena apa? Banyak di internet ini Bapak Ibu, kalau kita marah sama anak seperti ini, anak-anak seperti ini, mempengaruhi pertumbuhannya, segala macam yang tidak membangun iman. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang kasih, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, jadilah pendua bagi keluarga, jadilah pembawa damai sejahtera. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap wanita, ibu dan istri yang Engkau tempatkan dalam keluarga. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan hikmat. Jadikan mereka wanita yang takut akan Tuhan. Bagi keluarga yang sedang mengalami masalah, kami berdoa supaya Engkau memulihkan hidup rumah tangga mereka. Tuhan, pakailah para wanita menjadi alat-Mu untuk membawa suami dan anak-anak mereka merebut kembali kepada keselamatan. Biarlah setiap rumah dipenuhi kasih damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat setiap pemeriksa yang mendengar berita firman Tuhan ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan hati mereka, buat hati mereka rindu melakukan firman Tuhan. Satu hal ada kemauan dan kerinduan, disitulah berkat Tuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kepadamu Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa pada saat ini Bapa, buat semua para
orang yang mendengarkan, yang ada dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, mempunyai masalah Tuhan pulihkan permasalahan mereka, rumah tangga yang retak Tuhan pulihkan, yang sakit Tuhan jamah, yang sakit kanker kami berdoa supaya Tuhan angkat setiap penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus, karena hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang bekerja bagi kami semua pendengar Tuhan, jamah Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Nama Tuhan ditunggikan dan dipermuliakan saja, tidak satu pun kami mencuri kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan bersyukur, haleluya.